susah bang, apalagi dengan komunikasi saya yang kayak gini juga makin sulit cari kerja. Udah sempat daftar beberapa kali tapi nggak pernah ada yang lolos. Nama saya Irfandi Novan Muzaya, umur saya 23 tahun. Sudah setahun terakhir, Irfandi Novan Muzaya atau akrab disapa Fandi mencoba peruntungan mencari pekerjaan. Puluhan lamaran pekerjaan telah dikirimkannya ke sejumlah perusahaan, tapi hingga kini hasilnya nihil. Usaha Fandi mencari pekerjaan pun kian sulit karena statusnya sebagai penyintas penyakit tuberkulosis atau TBC. Fandi tercatat pernah 2 kali mengidap TBC. Pertama pada September 2020 saat ia divonis mengidap TBC paru. Adapun yang kedua setelah dinyatakan sembuh pada April 2021. Fandi divonis lagi terkena TBC ekstra paru yang kali ini menyerang otaknya pada Desember 2022. Fandi yang saat itu masih berstatus sebagai mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Aceh terpaksa drop out untuk membantu pemulihannya. Pasalnya saat itu, Fandi divonis mengidap tuberkulosis resisten obat atau TBC-RO, sehingga butuh waktu pengobatan lebih panjang, berkisar 8 hingga 20 bulan. Setelah menjalani pengobatan, Fandi akhirnya dinyatakan pulih pada Juni 2024. Namun dampak penyakit TBC yang dideritanya dan efek samping obat berdampak secara langsung pada kondisi fisiknya. Karena mungkin saya TBC, jadi orang agak susah mau menerima saya. Ya, dan juga komunikasi saya yang kayak gini juga sulit untuk mendapat kerja. Secara umum, kesulitan mencari kerja di Indonesia tergambar dari data penurunan jumlah serapan tenaga kerja formal selama beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas Badan Pusat Statistik atau BPS, periode 2009 hingga 2014, lapangan kerja yang tercipta di sektor formal menyerap sebanyak 15,6 juta orang. Jumlah ini turun menjadi 8,5 juta orang pada periode 2014 hingga 2019, dan kembali merosot pada periode 2019 hingga 2024 menjadi 2 juta orang. Hal ini menunjukkan peluang masuk pasar kerja formal di Indonesia kian sulit. Kondisi ini pun diperkirakan menjadi salah satu penyebab sulitnya mencari kerja bagi Fandi dan anak muda generasi Z lainnya, apalagi jika mereka merupakan penyintas TBC. Pasalnya, berdasarkan data Global Tuberculosis Report tahun 2023, Indonesia berada pada posisi kedua setelah India sebagai negara dengan jumlah beban kasus TBC terbanyak, yakni mencapai 1.060.000 kasus. Jumlah kasus TBC terbanyak di dunia ditemukan pada kelompok usia produktif, yakni usia 25 hingga 34 tahun. Terkait peningkatan kasus TBC di Indonesia, Ketua Yayasan Stop TB Partnership Indonesia, Nurul Luntungan, dalam keterangannya Rabu 14 Agustus di Jakarta, menyoroti dampak ekonomi yang ditimbulkan akibat tingginya kasus TBC. Menurut dia, jika pemerintah tak segera mengatasi lonjakan kasus TBC, khususnya pada usia produktif, akan berdampak pada ekonomi negara. Hal ini berdasarkan kajian STPI yang pernah dilakukan 2017 silam. Jadi memang ada studi tentang dampak ekonomi TBC. Di Indonesia juga sudah ada studinya dan diperkirakan dari jumlah orang yang terkena TBC setiap tahunnya dan belum berhasil untuk diobati dan juga mengalami kematian, itu bisa sekitar 90 triliun karena hilangnya produktivitas itu menjadi kerugian negara, 90 sampai 100 triliun. Pelaksana tugas Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan Anas Ma'ruf dalam keterangannya Selasa 20 Agustus di Jakarta menyebut pemerintah telah memiliki sejumlah langkah untuk mengatasi tingginya kasus TBC. Salah satunya melalui Perpres nomor 67 tahun 2021 yang menargetkan eliminasi TBC pada 2030. Meski demikian, berbagai tantangan masih dihadapi untuk mengatasi TBC di Indonesia. Selain temuan kasus yang belum optimal, penanganan pasien yang sudah terkonfirmasi tapi belum mulai pengobatan juga menjadi tantangan lain. Selain itu, angka putus obat juga masih tinggi, sehingga risiko penularan cukup besar. Kalau kemudian penderita TB ini semakin banyak dan tidak bisa kita temukan, nah itu ancamannya. Risikonya kita bisa kemudian ada dampak ekonomi termasuk produktivitas. Apalagi tadi betul kita ingin mencapai Indonesia Emas 2045.
Itulah yang menjadi tantangan kita. Jangan sampai bonus demografi itu tidak betul-betul kita manfaatkan. Jangan sampai bonus demografi itu malah menjadi beban, karena salah satunya misalnya kena penyakit itu. Meski kondisi fisiknya tak lagi sebaik dulu, Fandi tak menyerah. Sambil terus berusaha mencari pekerjaan, kini Fandi meluangkan waktunya untuk menjadi relawan di organisasi pejuang tangguh di Jakarta. Organisasi ini memberikan pendampingan kepada pengidap penyakit TBC agar mampu melewati masa pengobatan dan kembali pulih agar bisa beraktivitas normal. Melalui kegiatannya sebagai relawan, Fandi berharap pemerintah bisa memperhatikan nasib penyintas TBC di Indonesia. Harapan saya, semoga yang terkena TBC ini dipermudah untuk mendapat pekerjaan. Dan yang kedua, orang-orang lebih aware untuk jaga pola makan, pola hidup sehat, dan yaitu jangan merokok.